Bismillah, kita pelajari gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak pada lintasan berbentuk lingkaran ya. Ini ya, jelas. Misalkan mula-mula ya, suatu benda partikel berada di titik P0 di sini ya. Di titik P0. Kemudian partikelnya bergerak sepanjang busur lingkaran ya ke titik P. Jadi ketika T-nya sama dengan 0, berada di titik P0, ketika T-nya sama dengan T, berada di titik P ya. Ketika itu partikel mula-mula posisi sudutnya adalah theta 0 sini ya. Kemudian posisi sudut akhirnya kita sebut dengan theta T. Di sini partikel mengalami perubahan posisi sudut dari sini ke sini ya, yang disebut dengan delta theta. Ya, besaran apa saja yang berhubungan dengan gerak melingkar ini? Yang pertama adalah sudut yang ditempuh, yaitu delta T dikurangi theta 0. Kemudian panjang lintasan yang ditempuh delta S itu adalah busur melengkung yang tadi ya. Busur dari P0 ke P. Ini adalah delta S-nya. Ini besarnya sama dengan sudutnya dikali jari-jari ya, atau besarnya sudut dalam radian ya. Satuannya dalam radian. Itu adalah panjang busur dibagi dengan jari-jari. Jadi kalau misalkan ini panjang busurnya ya, maka besar sudutnya ini dalam satuan radian itu akan sama dengan delta S dibagi R. Kecepatan sudut didefinisikan sebagai perubahan posisi sudut terhadap waktu. Adapun kecepatan linear ini adalah perubahan dari lintasan yang ditempuh per waktu. Ya. Hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linear yaitu V sama dengan omega kali R. Percepatan sudut alfa itu adalah perubahan kecepatan sudut dibagi waktu. Adapun percepatan tangensial ini adalah perubahan kecepatan linearnya dibagi waktu. Nah, hubungan antara percepatan tangensial dengan percepatan sudut diberikan dengan persamaan ini. AT sama dengan alfa kali R. Adapun percepatan sentripetal ini adalah percepatan ketika benda melakukan gerak melengkung, ya, termasuk gerak melingkar. Besarnya adalah V kuadrat dibagi R atau omega kuadrat kali R. Nah, adanya percepatan sentripetal ini disebabkan adanya perubahan arah vektor ya dari kecepatan itu. Walaupun besar kecepatan itu mungkin aja tetap, namun kalau arahnya berubah maka ada percepatan sentripetal. Ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita coba lihat latihan soal nomor 1. Sebuah bola bergerak dari A ke B, sini ya, bisa lihat dari A ke B sini, dalam waktu 2 detik. Yang kita lihat pertanyaan A, jika selama bergerak kecepatannya konstan, tentukan yang A, panjang lintasan benda yang ditempuh. Panjang lintasannya adalah dari sini ke sini ya. Nah, ini panjang lintasannya, delta S-nya dari A ke B, busurnya itu. Itu bisa dihitung dengan cara kalau dipakai SMP, cara SMP itu busur besar sudut pusatnya dibagi 360 derajat dikali dengan lingkaran ya, keliling lingkaran 2PR. Ini bisa. Atau kalau mau pakai rumus yang di SMA, delta S adalah delta theta dikali dengan R ya. Di mana delta theta-nya itu adalah dalam satuan radian. Ya, konversinya adalah pi radian itu sama dengan 180 derajat ya. Sehingga kalau di sini ada 60 derajat, berarti ini setara dengan pi per 3 radian ya. Jadi delta theta-nya di sini ini adalah pi per 3 radian ya.
Bisa juga dihitung dengan cara seperti itu. Di sini R-nya nggak dikasih tahu ya. Kita anggap aja R-nya 1 deh. Ini kurang ya datanya. R-nya 1, jari-jarinya 1. Kemudian periode gerak. Periode gerak kita lihat di sini bahwa untuk menempuh jarak 60 derajat itu waktunya 2 sekon. Berarti kalau 360 derajat waktunya berapa sekon? Ya, ini kalau 60 derajat 2 sekon ya. Kalau 360 kali 6 ya, jadi 12 sekon. Inilah yang merupakan periodenya. Ini jawaban yang B. Frekuensi itu kebalikan dari periode. Jadi 1 per T, yaitu 1/12 Hz. Kecepatan sudut. Kecepatan sudut bisa ditulis sebagai omega, yaitu 2 pi per T ya. Bisa ditulis seperti ini. Nah, T-nya sudah dapat. 12 tinggal dimasukkan ya. Sehingga menjadi 2 pi per 12 ya, atau sama dengan pi per 6 ya kalau disederhanakan. Pi per 6 satuannya radian per sekon ya. Kecepatan linear bisa dicari pakai rumus V sama dengan omega kali R. Omeganya pi per 6, R-nya 1 misalkan ya. Nah, ini sama dengan pi per 6 juga ya, tapi satuannya meter per sekon. Lanjut percepatan sudut. Percepatan sudut bagaimana? Percepatan sudut kalau geraknya bergerak melingkar beraturan ya. Di sini ada tulisan gerak melingkar beraturan GMB ya. Ini adalah gerak GMB. Kalau GMB berarti percepatan sudutnya 0. Percepatan tangensialnya juga 0 ya, karena percepatan tangensial itu alfa kali R. Kalau alfanya 0, tangensialnya pun 0. Namun percepatan sentripetalnya dia nggak 0 ya. Nah, ini bisa dicari pakai rumus V kuadrat dibagi R. Atau bisa juga pakai rumus omega kuadrat kali R. Ya, ini bisa dihitung sendiri ya. Dapat kecepatan sentripetal. Kemudian posisi partikel setelah 20 sekon bergerak. 20 sekon ya. Kita lihat di sini, kalau di sini 2 sekon. 20 sekonnya di mana ya? Jadi 2 sekon itu menempuh jarak 60 derajat. Jadi kalau 20 sekon jaraknya ya kali 10 aja dari 600 derajat. Nah, ini kalau kita kurangi 360 ya, karena satu putaran jadinya 240 derajat. Jadi dari posisi A 240 derajat ya. Dari A ke sini kan 180 derajat. Tambah berapa lagi? Tambah 60 lagi ya. Nah, kira-kira di sini 60. Jadi posisinya ada di sini. Ketika T sama dengan 20 sekon, posisi bendanya ada di titik sini ya. Yaitu berseberangan dengan titik B ya, di seberang ini adalah posisi partikelnya setelah 20 sekon bergerak. Ya, ini jawaban soal nomor 1.